Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Masaryani dari kelas A mata kuliah Text Meaning. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan. Jadi yang pertama itu jelaskan apa itu web meaning. Jadi web meaning itu adalah ekstraksi pola-pola penting dan bermanfaat namun tersimpan implisit atau terkandung pada World Wide Web atau WWW. Jadi cakupannya cukup besar. Lalu yang kedua itu apa perbedaan text meaning dan web meaning? Text meaning adalah untuk mendapatkan informasi yang berguna yang menjadi knowledge dari beberapa dokumen yang ada. Jadi sumber daya text meaning itu dari sekumpulan teks dari beberapa dokumen. Sedangkan web meaning cakupannya yang lebih luas, yaitu yang tersimpan secara implisit terkandung pada kumpulan data pada World Wide Web atau WWW. Lalu yang ketiga, jelaskan dan berikan contoh tentang web meaning text berikut. Jadi yang pertama itu web struktur mining yang dikenal juga sebagai struktur dari sebuah web meaning atau sebagai web log mining adalah sebuah teknik untuk menemukan struktur link dan dari hyperlink membangun rangkuman semua website. Jadi contohnya ketika kita klik link yaitu sebuah hyperlink. Contohnya penggunaannya itu pada bahasa HTML atau bahasa yang dikenal oleh browser yaitu HTML. Terus yang kedua, web content mining adalah suatu proses otomatis untuk menemukan informasi yang berguna dari dokumen atau data. Contohnya ini ketika kita men-search sesuatu di Google, misalnya kita memakai IR atau information retrieval, atau kita menggali suatu data menggunakan query sehingga kita mendapatkan informasi yang akurat. Contohnya seperti itu. Terus yang ketiga, web user meaning adalah teknik yang melakukan mengenali perilaku user itu sendiri dari suatu website melalui sebuah cookies atau query dari sebuah browser. Contohnya itu seperti OLAP. OLAP ini toolsnya seperti atau pendekatan secara tepat yang menyediakan jawaban-jawaban terhadap query, begitu OLAP atau Online Analytical Processing. Terus yang keempat adalah jelaskan dan berikan contoh social network analysis. Secara sederhana, social network analysis bisa dijadikan suatu gambaran interaksi dan hubungan yang selalu terjadi antara satu individu dan individu lainnya. Contohnya pada social network analysis ini, ketika kita mendengar gosip pada lingkungan sekolah atau maupun lingkungan kerja, itu pasti kan memiliki perbedaan antara lingkungan sekolah maupun lingkungan kerja. Itu contoh social network analysis. Dan yang terakhir, bagaimana penggunaan text meaning dalam social network analysis. Jadi ada judul jurnal yaitu analisis sentimen untuk mengetahui persepsi wisatawan pantai Kuta Bali menggunakan text meaning dan social network analysis. Jadi penggunaan text meaning pada social network analysis ini saling mendukung satu sama lain, terutama pada dapat menganalisis teks pada percakapan pada website, misalnya TripAdvisor. Jadi dari chat tersebut dapat dianalisis menggunakan text meaning sehingga bisa didapatkan suatu pengetahuan untuk dapat meningkatkan kinerja dari suatu perusahaan tersebut, terutama pada tadi yang dibahas dalam jurnal tersebut.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.